Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam kita tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda alam, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan petunjuknya kita bisa sampai saat ini, dan juga insya Allah kita akan selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya pribadi untuk sedikit mengupas sejarah yang terkait hari yang sangat besar bagi umat Islam, Hari Raya Idul Adha. Yang mana Hari Raya Idul Adha ini berkaitan dengan dua sejarah yang sangat besar di dalam agama Islam, yaitu sejarah ibadah haji dan juga sejarah kurban. Sahabat UGM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji bukanlah sekedar sebuah perjalanan spiritual menuju tanah suci, tidak. Tetapi ibadah haji ialah ritual yang penuh makna sejarah, bermula sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran dan beberapa riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya, yaitu Siti Hajar, dan juga putranya yang masih sangat belia, yang masih sangat baik, yaitu adalah Nabi Ismail alaihissalam, ke sebuah lembah yang tandus dan juga kering, tak berpenghuni. Lembah tersebut yang kita kenal sekarang sebagai kota Makkah Al-Mukarramah. Dengan penuh kepasrahan, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keduanya dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Mereka berdua kelaparan dan juga kehausan, yang dimana Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua dengan bekal yang sangat sedikit. Tetapi karena keyakinannya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mampu meninggalkan mereka berdua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim seraya meninggalkan mereka berdua, Nabi Ibrahim berdoa yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian keturunanku di Baitullah, di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan,
Jadikanlah yang demikian itu agar mereka beribadah kepadamu. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka merasa bersyukur. Ketika kehausan semakin melanda Siti Hajar dalam upaya untuk memberikan air minum kepada anaknya, beliau berlari-lari di antara dua bukit, yang mana dua bukit itu kita kenal dengan sebutan Safa dan Marwah. Dalam keputusasaan itulah Allah menunjukkan kebesarannya dan juga keajaibannya. Allah memunculkan mata air Zam-Zam untuk menghidupi mereka berdua, yang mana mata air Zam-Zam ini terus mengalir hingga sampai saat ini. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam ibadah sa'i yang menjadi sebagai rukun daripada ibadah haji. Beberapa tahun kemudian, ketika Ismail telah tumbuh dewasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah, rumah pertama yang dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ka'bah berdiri, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan ibadah haji kepada seluruh umat manusia. Perintah ini tidak berlaku hanya pada saat masa itu saja, tetapi terus diwariskan hingga datangnya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian beliau menyempurnakan tata cara ibadah haji dalam haji wada'nya, yaitu haji perpisahan beliau yang terjadi pada tahun 10 Hijriah. Di sanalah beliau menyampaikan khutbah yang agung dan memberikan teladan sempurna bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah haji. Sahabat UGM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriringan dengan ibadah haji juga ada sebuah sejarah yang sangat besar dalam Islam yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha, yaitu adalah sejarah kurban, sejarah pemotongan kurban. Sejarah kurban tidak lepas dari kisah luar biasa yang juga berkaitan dan bersangkutan dengan dua sosok makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia, yaitu adalah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Di dalam mimpinya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya, menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang mana ini merupakan ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah bertahun-tahun menunggu ingin mempunyai keturunan, tetapi saat mempunyai keturunan pertama, Nabi Ibrahim sudah diuji dengan ujian yang sangat banyak. Sebagaimana salah satunya setelah disebutkan tadi, untuk meninggalkan putra pertamanya yang masih bayi. Lalu ketika Ismail kecil ini sudah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim diperintahkan pula untuk menyembelih putra tercintanya. Yang mana ini tidak bisa dibayangkan oleh kita yang sangat berat ujiannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun dengan ujian yang sangat berat ini, Nabi Ibrahim tidak ragu, dan juga Nabi Ismail pun sangat menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan hati yang sangat luar biasa. Sebagaimana momen tersebut diabadikan dalam Al-Quran yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang mana artinya ketika Nabi Ismail alaihissalam telah mencapai umurnya untuk bekerja bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu, fanzur madza tara, wahai anakku Ismail, maka bagaimana pendapatmu? Lalu Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar. Ismail menjawab, wahai ayahku yang tercinta, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai termasuk orang-orang yang sabar. Namun, ketika perintah itu hendak dilaksanakan, Nabi Ibrahim telah menaruh bilah pisaunya di tenggorokan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan keajaiban Allah, dengan kebesaran Allah, Allah Subhanahu wa taala menggantikan sosok Nabi Ismail tersebut dengan seekor domba sebagai bentuk penghargaan atas ketaatan dan juga pengorbanan mereka berdua. Dan dari sinilah lahir ibadah kurban yang kemudian disyariatkan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW, dan ibadah kurban tersebut dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah pada setiap tahunnya, dan juga serta di hari-hari tasyrik, yaitu hari ke-11, ke-12, dan ke-13 di bulan Dzulhijjah. Sahabat UGM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji dan kurban bukanlah sekedar ritual. Di dalamnya terkandung pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan keimanan, pengorbanan yang sangat luar biasa, keikhlasan dan juga kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji merupakan lambang kesetaraan dan juga persatuan umat Islam. Dari seluruh penjuru dunia, jutaan manusia berkumpul dengan pakaian yang sama, dengan hanya satu lapis atau bahkan dua lapis pakaian, berdiri di tempat yang sama, menyeru nama Tuhan yang sama. Tidak peduli apa status mereka, tidak peduli apa jabatan mereka, dan tidak peduli sebagaimana kayanya mereka. Ini adalah bukti bahwa Islam tidak memandang dan juga tidak mengenal batas ras, warna kulit, ataupun status sosial. Sementara ibadah kurban merupakan sebuah ajaran yang mengajarkan kita apa itu arti pengorbanan dan juga keikhlasan. Kita diminta untuk berbagi rezeki, menyembelih hewan kurban yang terbaik yang bisa kita kurbankan dan juga menyerahkannya kepada mereka yang membutuhkan. Bukan karena Allah butuh darah ataupun daging yang kita kurbankan, tidak. Tetapi Allah ingin melihat sebagaimana ketakwaan kita di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum liyukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang sampai kepadanya.
Sahabat UGM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sejarah dan makna ibadah haji serta kurban. Adalah bagian daripada warisan spiritual para nabi kita yang diteruskan sampai hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan untuk melaksanakan haji dan juga memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kurban dengan hati yang penuh ikhlas dan penuh penghayatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah kita untuk beribadah kepadanya dalam menjalankan syariat-syariatnya untuk menjadikan kita lebih dekat kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat UGM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sepenggal kisah dan sejarah haji dan kurban yang merupakan dua momen penting dan juga besar dalam sejarah Islam yang diabadikan setiap tanggal 10 Dzulhijjah yang kita kenal sebagai Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan juga pelajaran daripada kisah tersebut. Demikian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.